Orang yang logikanya tumpul bukan hanya mudah ditipu iklan murahan, tapi juga gampang terseret opini massa tanpa memeriksa kebenaran. Fakta menariknya, menurut riset Stanford University, orang yang rutin melatih penalaran logis lebih kebal terhadap bias kognitif seperti efek bandwagon atau framing effect yang sering dimanfaatkan media. Artinya, logika yang terasa bukan cuma melindungi kita dari penipuan finansial, tapi juga dari manipulasi sosial yang lebih halus. Di dunia nyata, banyak orang salah kaprah. Mereka pikir cukup punya gelar atau banyak baca buku untuk kebal dari kebodohan kolektif. Nyatanya, banyak orang pintar sekalipun yang terjebak hoaks atau percaya teori konspirasi karena tidak melatih logika sehari-hari. Logika itu seperti otot, kalau tidak dipakai, akan melemah. Pertama, mulai dengan memeriksa asumsi. Kebanyakan orang menerima informasi mentah-mentah tanpa bertanya dari mana asalnya. Padahal banyak klaim di internet dibangun di atas asumsi yang rapuh. Memeriksa asumsi berarti bertanya, apa dasar dari pernyataan ini? Siapa yang diuntungkan jika saya percaya? Misalnya, saat melihat postingan yang bilang semua makanan instan berbahaya, coba cek data. Apakah ada penelitian ilmiah yang mendukung, atau hanya opini pribadi? Menyaring asumsi seperti ini membantu kita tidak ikut panik hanya karena viral. Di logika filsuf, kami sering membahas pentingnya berpikir skeptis, bukan sinis. Skeptis berarti menunda percaya sampai bukti cukup, sehingga pikiran kita tetap tajam dan tidak jadi korban framing yang dirancang untuk memicu emosi. Kedua, bedakan fakta dan opini. Kekacauan informasi sering terjadi karena orang mencampur adukan fakta dengan opini. Fakta adalah apa yang bisa diverifikasi, opini adalah interpretasi seseorang atas fakta tersebut. Contoh sederhana, bumi mengelilingi matahari adalah fakta, tetapi bumi semakin panas karena keserakahan manusia adalah opini yang perlu diuji dengan data. Jika kita tidak melatih pembedaan ini, kita akan mudah terbakar amarah karena merasa fakta sudah memihak salah satu kubu. Melatih otak untuk memilah dua hal ini membuat kita lebih objektif dan sulit diprovokasi. Ini kebiasaan kecil yang pelan-pelan membangun ketahanan logika dalam jangka panjang. Ketiga, ajukan pertanyaan yang menggali lebih dalam. Logika tajam lahir dari kebiasaan bertanya, bukan hanya menerima. Pertanyaan yang tepat bisa mengungkap kontradiksi atau kelemahan argumen yang terlihat meyakinkan. Misalnya, saat membaca berita yang bilang harga bahan pokok naik karena faktor global, tanyakan, faktor global yang mana? Apakah ada data yang mendukung klaim itu? Pertanyaan seperti ini membuat kita terlatih melihat lapisan di balik narasi. Kebiasaan bertanya juga membuat percakapan kita lebih berbobot. Teman atau rekan kerja akan merasa kita kritis tetapi tetap ingin memahami, bukan sekadar mencari celah untuk membantah. Keempat, latih otak dengan berpikir sebaliknya. Salah satu trik paling ampuh mempertajam logika adalah mencoba melihat dari sisi berlawanan. Ini membantu otak menghindari bias konfirmasi yang membuat kita hanya mencari informasi yang memperkuat keyakinan kita. Misalnya, jika kita yakin media tertentu selalu salah, cobalah cari satu artikel mereka yang benar-benar akurat. Jika kita yakin seseorang selalu jahat, cobalah cari satu kebaikan yang pernah dia lakukan. Latihan ini memaksa otak melihat realitas dengan lebih seimbang. Orang yang mampu berpikir dari dua sisi biasanya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka tidak gampang digiring oleh narasi hitam putih yang sering dipakai untuk memanipulasi emosi publik. Kelima, gunakan prinsip sebab akibat dengan hati-hati. Banyak orang keliru menganggap sesuatu sebagai penyebab hanya karena terjadi berdekatan. Ini disebut fallacy post hoc. Logika yang tajam akan bertanya apakah hubungan itu benar-benar kausal atau hanya kebetulan. Contoh sehari-hari, ada orang minum jamu lalu sembuh dari flu, lalu menyimpulkan jamu itu pasti penyembuh flu, padahal bisa saja tubuh memang sedang pulih alami. Dengan melatih diri mengecek hubungan sebab akibat, kita terhindar dari kepercayaan yang tidak berdasar. Kebiasaan ini juga penting dalam membuat keputusan besar seperti investasi atau memilih pekerjaan. Kita belajar membedakan antara korelasi dan penyebab sehingga tidak terjebak ilusi pola yang salah. Keenam, periksa konsistensi logika dalam argumen. Banyak argumen yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya kontradiktif jika diperiksa lebih dekat. Logika yang tajam akan segera menangkap ketidaksesuaian itu. Misalnya, jika seseorang mengatakan mendukung kebebasan berbicara tetapi ingin melarang pendapat tertentu,
Itu kontradiksi. Melatih diri menemukan inkonsistensi seperti ini membuat kita lebih peka terhadap manipulasi retorika. Ini juga meningkatkan kemampuan kita berdiskusi tanpa mudah tersinggung. Kita bisa mengkritisi argumen, bukan menyerang pribadi, karena fokus kita pada konsistensi logika. Ketujuh, rutin refleksi diri logika tidak hanya soal menguji orang lain, tetapi juga menguji cara kita sendiri berpikir. Refleksi diri membantu kita melihat apakah ada bias atau kesalahan yang terus kita ulangi. Misalnya, saat salah mengambil keputusan, coba evaluasi proses berpikirnya. Apakah kita terburu-buru? Apakah kita terlalu percaya pada intuisi tanpa data? Proses ini membangun kesadaran diri yang menjadi fondasi berpikir jernih. Dengan refleksi rutin, kita menjadi lebih tangguh menghadapi informasi baru. Pikiran kita tidak mudah goyah karena sudah terbiasa mengaudit cara kerja logika sendiri. Logika adalah senjata terbaik di era banjir informasi. Semakin kita mengasahnya, semakin sulit kita ditipu, baik oleh iklan, opini publik, maupun narasi politik. Jadi, apa langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini untuk mempertajam logika? Tulis di komentar dan bagikan artikel ini supaya lebih banyak orang belajar berpikir jernih sebelum percaya.